Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Makanya sangat detail sekali kalau belajar dari keislaman, adanya Asmaul Husna sudah benar-benar diterangkan. Kamu bisa melihat karena siapa? Basir. Ya, Basir, ya kan? Iya. Kamu bisa mendengar karena siapa? Sami. Kamu bisa berpikir karena siapa? Rosid. Kamu bisa mengetahui segala hal karena siapa? Al-Alim. Loh, kan sudah menyentuh satu demi satu. Ngenger semua. Itu kan ngenger semua. Iya. Nah, coba kalau otak kita itu rusak. Nggak ngenger nih. Yang ngenger yang nggak bisa ngenger gitu kan. Nah, itu artinya sesimpel itu sebetulnya. Jangan mempersulit pola pikir kita sendiri juga. Yang penting otak kita harus selalu sehat, begitu saja sudah. Itu sudah cukup. Ingin menanyakan tentang wejangan Kanjeng Syekh Dinar, yang mana kalimatnya itu sedikit agak kurang saya pahamin, karena ada kalimat yang mengatakan tidak usah banyak tingkah, saya ini adalah Tuhan yang betul-betul, saya adalah Tuhan yang sebenarnya, diberi gelar Prabu Satmata. Ini kalau dikupas dalam Al-Quran juga mengatakan sembahlah Tuhan-Tuhanmu. Apakah kalimat Tuhan ini sama dengan Allah Ta'ala? Mohon penjelasannya. Nah, ini semakin kesini semakin ekstrim apa yang ditanyakan ini. Ya, semakin ekstrim, dan bisa jadi akan semakin membuat orang menganggap kita ini membincangkan hal-hal yang menyimpang dari tata aturan syariat. Nah, oleh karena itu ini ingin saya awali bahwa bila mana nanti tidak ada kesependapatan atau tidak ada kesepahaman tentang pendapat yang ingin saya sampaikan nanti, ya mohon dimaafkan, tidak ada niat untuk melecehkan atau berniat sengaja menyesatkan sebuah pemahaman, khususnya pemahaman atau ajaran yang dari Syekh Siti Jenar. Di pertemuan beberapa hari yang lalu, ini sebetulnya sudah saya singgung tentang yang jenengan tanyakan tadi. Nah, yang pertama dulu tentang Prabu Satmata. Prabu itu adalah sesembahan. Satmata itu, sat itu kasat, mata itu mata telanjang ini. Jadi sesembahan yang kasat mata artinya sesembahan yang bisa kita lihat dengan mata kasar kita ini. Nah, ini lebih cenderung mengarah ke soal raga yang dimiliki oleh manusia. Yang kasat mata ini kan raga kita ini loh. Ya, ini raga kita yang nampak ini kan. Wujud kita ini gimana? Nah, wujud kita ini loh. Nah, Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa yang kasat mata ini adalah Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalah yang pertama adalah yang awalnya wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu berbahasa Jawa ditranslate pakai bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi masalah yang pertama, sehingga memaknainya semakin sulit. Karena asal muasal bahwa saya ini loh sebetulnya Tuhan yang kasat mata. Ini nggak ketemu apa yang sebenarnya dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Karena ketika mengucapkannya itu, ini pakai bahasa Jawa. Bagaimana bunyinya bahasa Jawanya? Sak temene ingsun iku loh kang aran pangeran. Ya kan? Nah, sak temene ingsun iki loh kang aran pangeran, kang katon. Tuhan yang nampak. Berarti saya ini loh sebetulnya Tuhan yang nampak. Nah, kalau memaknainya dengan kata Tuhan ini jadi nggak ketemu. Yang ingsun saja kalau sudah ditranslate juga akan beda maknanya. Tidak seperti yang dimaui atau
tidak seperti yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah, yang di pembahasan pertama dulu, Masalah ingsun nggih. sesungguhnya ingsun inilah Allah. Yang banyak yang mengartikan yang enggak, banyak yang mengartikan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar. Ya ternyata ingsun itu dari bahasa Jawa yang berasal dari dua kata, ing dan sun. Ing di, sun diriku, saya. Berarti ingsun itu di dalam diri saya. Jadi tidak serta-merta bahwa menganggap diri secara keseluruhan ini sebagai Allah. Nah, itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah yang tertuang di hadis qudsi bahwa walahu lahir insan wa batinul insani baitullah. Ini makanya ini saya sampaikan lagi biar tidak lupa. Nah, kemudian permasalahan tentang Tuhan yang awalnya dari bahasa Jawa yang namanya pangeran. Loh. Pangeran itu kan dari kata bahasa Jawa juga yang mengadopsi dari istilah pengengeran. Jadi karena ada istilah pengengeran, maka muncullah istilah pangeran. Jadi pangeran ini tempat pengengeran, Tempat tinggal, numpang ya. numpang atau nunut. Makanya ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Purboyo, karena mereka ada yang ikut beliau. Artinya, jadi artinya pangeran ini tidak bisa diartikan secara langsung dengan kata Tuhan. Ini sebetulnya nggak bisa. Karena kalau Tuhan bagaimana kita mengartikan? Padahal yang dimaksud Syekh Siti Jenar dengan kata pangeran kemudian ditranslate dengan kata Tuhan ini berbeda pada akhirnya. Yang maksud Syekh Siti Jenar mengatakan pangeran ini, pangeran yang nyata itu tadi, bahwa maksudnya adalah jasadnya Kanjeng Syekh Siti Jenar ini menjadi pangeran, artinya ada yang ngenger, ada yang ikut, ada yang nunut. Nah, sekarang ayo kita berpikir dengan akal sehat. Bukankah hidup kita ini juga nunut di dalam raga kita? Bukankah roh-roh yang ada di dalam diri kita ini juga nunut di dalam diri kita? Bahkan napas kita ini juga nunut di dalam diri kita. Nah, coba organ tubuh kita kalau rusak, misalkan paru-paru rusak, sudah nggak bisa nunut napas itu. Nah, ini agak ekstrim kan ini kan. Nah, makanya perlu benar-benar pemahaman yang memerlukan akal yang sehat. Nah, kemudian kenapa Kanjeng Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa saya ini loh Tuhan, atau saya ini loh pangeran yang nampak jelas oleh mata? Menunjukkan benar-benar keberadaan jasad yang dimiliki Syekh Siti Jenar, bahwa jasadnya inilah pangeran, dan karena ada yang ngenger di dalam dirinya. Berarti ini makna yang sebenarnya dikatakan Kanjeng Syekh Jenar itu, yang dikatakan saya ini Tuhan, berarti wadah tempat untuk menampung para roh-roh ini. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, tanpa disadari oleh yang mendengar ketika itu, langsung memvonis bahwa Kanjeng Syekh Siti Jenar ini mengaku dirinya Tuhan. Nah, kalau merunut arti pangeran ini sesuai yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, ternyata setiap orang itu Tuhan. Setiap orang itu pangeran. Ini manusia atau orang yang masih hidup. Bukankah di dalam dirimu ada yang nunut? Siapa yang nunut? Para roh-roh tadi. Para roh yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi Kanjeng Syekh Siti Jenar menganggap dirinya Tuhan itu untuk dirinya sendiri, bukan Tuhan untuk orang lain. Ini yang tidak dipahami oleh mereka yang tidak mengetahui maksud dan tujuan
ungkapan Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau pangeran. Lah pada akhirnya kalau sudah hidup kita nggak mau nunut di dalam diri kita itu ditinggalkan begitu saja kalau sudah nggak mau nunut alias mati. Nah, jadi artinya Tuhan atau pangeran ini adalah jasad kita ini yang sat mata, yang kasat mata. Makanya Kanjeng Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa saya ini loh Tuhan yang bergelar Prabu Sat Mata. Berarti nyambung nih Kimo, karena di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan sembahlah Tuhan-Tuhanmu, maksudnya itu individu masing-masing. Individu masing-masing, bukan Tuhan untuk orang lain. Jadi untuk diri kita sendiri-sendiri. Saya mau nanya nih. Iya. Jadi wejangannya Syekh Siti Jenar itu kan ada bilang, saya adalah Allah. Nanti Allah zahir batin tetap Allah. Nah terus di wejangan berikutnya lagi ada yang dibilang, ketahuilah bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya. Apakah Allah dan Tuhan itu sama? Nah, ini tadi sebetulnya sudah setengah menjawab pertanyaan yang sampaikan tadi. Mengatakan bahwa hari ini Allah, besok Allah, dan sampai kapanpun adalah Allah. Artinya secara fisik ketika masih hidup. Karena sesuai dengan dalil yang sudah saya sampaikan tadi. Kita hidup ini kan ada kesatuan, ada kemanunggalan. Bahkan kita bisa ngomong ini karena kemanunggalan kan. Dat-dat ilahiyah yang ada di alat bicara kita. Bahkan kita bisa melihat ini juga kalau tidak ada penyatuan. Dari salah satu asma Allah juga nggak bisa melihat. Makanya hari ini ketika kita bisa masih melihat, berarti masih ada penyatuan. Bukankah kita bisa melihat karena al-basir? Kita mendengar karena adanya asami. Nah, ketika kita masih komplit dan masih hidup seperti ini, sampai kapanpun tetap Allah. Ya ini loh mananya. Lah kecuali kalau sudah meninggal dunia, bukan Allah lagi tapi bangkai. Karena tidak bisa ditempatin lagi. Karena sudah tidak ada yang nunut lagi itu tadi. Terus yang dibilang Tuhan tuh bagaimana? Nah, Tuhan kan barusan ini tadi soal pangeran itu tadi kan. Wadahnya. Hanya sebagai wadah atau rumah. Hanya sebagai tempat untuk bersemayam sementara. Nek jari wong Jawa menggo nunut sawetara. Nah, inilah suatu ketika akan pergi juga. Lah kalau nggak pergi-pergi ya manusia nggak mati ternyata. Terus masa mau terus hidup? Ya memang pemahaman ini memang perlu benar-benar wawasan yang luas. Iya. Banyak keilmuan yang lain yang harus kita pahami. Kalau salah berpikir maka akan langsung mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu ajaran yang tidak benar atau ajaran sesat. Ini loh padahal belum membincangkan soal warongko manjing curigo atau curigo manjing warongko. Warongko itu diibaratkan wadah kita, jasad kita. Curigo itu keris, seperti keris yang masuk ke dalam rangkanya. Artinya berarti keris ini ada wadahnya. Ruh-ruh yang ada di dalam diri kita. Jadi ada pembahasan yang lebih detail lagi yang namanya pembahasan warongko curigo manjing warongko untuk manusia normal. Karena ruh-ruh atau kegaiban yang dimiliki manusia bertempat sebagaimana mestinya. Nah, artinya ruh-ruh kita ini kan masuk atau bersemayam di dalam diri kita yang kasat mata ini. Nah ini curigo manjing warongko. Artinya halus kita bersemayam di kasar kita. Nah ada pembahasan yang lain lagi di balik warongko manjing curigo, yang kasar ini masuk ke dalam yang halus itu tadi. Nah ini bikin pusing kepala pada kita.
Nah, ini mungkin yang urusan warongko mancing curiga, curiga mancing warongko ini insya Allah kita bincangkan di sesi yang lain. Karena memang harus bener-bener kita harus fresh di dalam pikiran kita. Bener-bener harus maksimal. Harus sehat juga. Jadi kalau masih ada pikiran-pikiran yang lain yang mengganggu apa yang ingin kita ketahui ini, akan lebih baik jangan ingin tahu dulu tentang warongko mancing curiga, curiga mancing warongko. Nah, yang mana lagi yang satu pasal ini tadi yang termasuk wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu. Berarti sama ini mau. Kalau setelah dijabarkan, berarti sama aja antara roh yang di dalam tubuh kita sama yang jasad. Kan ada istilah begini, peliharalah aku, ku pelihara engkau, rahasiakan aku, ku rahasiakan juga engkau, apa yang kau minta aku beri. Berarti kan itu minta kepada diri sendiri sebenarnya. Ya, iya, betul. Ini Ya kan sebetulnya kan intisarinya kan simpel kan? Sederhana sekali. Malah kadang saking sederhananya malah tidak gampang dipahami. dianggap sepele mungkin kan. Iya. Dan tidak ada mengarahkan masalahnya mungkin. Ya inilah permasalahannya, mudah-mudahan yang kita obrolkan ini ya setidaknya bermanfaat lah untuk sedikit dijadikan referensi pemahaman tentang salah satu wejangan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tadi. Ya intinya begini, yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, itu Tuhan untuk dirinya sendiri, bukan Tuhan untuk orang lain. Karena orang lain juga Tuhan juga untuk dirinya sendiri juga. Jadi Tuhan ini yang dari istilah asalnya atau aslinya dari pangeran loh ya. Nah, jadi semua orang ini ternyata adalah pangeran. Karena semua manusia ini ada yang ngenger di dalam dirinya masing-masing. Bukan berarti manusia jadi pangeran untuk orang lain, tapi jadi pangeran untuk dirinya masing-masing. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Jangan sampai salah persepsi loh ya ini ya. Nah, ini karena ini sangat sensitif, sangat sensitif. Nah, mungkin yang saya obrolkan ini akan banyak pertentangan. Ya mungkin karena banyak hal atau banyak pola pikir yang mungkin tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Dan kalaupun ada sebuah kesalahan yang saya sampaikan ini, anggap saja ini kesalahan saya secara pribadi. Jadi saya tidak mengikutkan orang lain dan tidak punya maksud-maksud tertentu, tidak. Ini hanya sebatas apa yang saya dapatkan dan apa yang saya mengerti tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Oh, karena Tuhan itu ikut di dalam diri kita juga ini. Berarti itu yang dibilang godam-godam itu ya. Kalau kita mengerti. Nah, ini kurang nyimak itu. Tuhan itu adalah wujud jasad kita ini. Raga kita ini loh sebetulnya. Tuhan kan dari pangeran. Artinya pangeran itu tempat pengengeran. Jadi yang dimaksud Tuhan ini adalah fisik kita ini loh. Yang sat mata itu tadi loh. Rumah kita ini loh, rumah Ya. ini loh, rumah. Yang kasat mata itu loh. Lah soal masuk ke kodam-kodam ini kan yang ada di dalam diri kita. Kodam-kodam yang hak berupa zat-zat ilahiyah. Makanya sangat detail sekali kalau belajar dari keislaman, adanya Asmaul Husna sudah benar-benar diterangkan. Kamu bisa melihat karena siapa? Basir. Ya Basir, ya kan? Kamu bisa mendengar karena siapa? Sami. Kamu bisa berpikir karena siapa? Rosid. Kamu bisa mengetahui segala hal karena siapa? Al-Alim. Loh, kan sudah menyentuh satu demi satu. Ngenger semua. Itu kan ngenger semua. Nah, coba kalau otak kita itu rusak. Nah, ngenger nih. Yang ngenger yang nggak bisa ngenger gitu kan. Nah, itu artinya sesimpel itu sebetulnya. Jangan mempersulit pola pikir kita sendiri juga. Yang penting otak kita harus selalu sehat, begitu saja sudah. Itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud Tuhan, yang dari kata
pangeran ditranslate ke ke bahasa Indonesia ini awalnya pangeran itu adalah tempat pengengeran. Ini adalah sat mata, yang kasat mata, yang nampak ini loh, yang nunut, yang tidak nampak, yang tidak kasat mata. Nah, sudah bisa dipahami. Soalnya 2 kali tanya tentang Tuhan ini kok kayaknya belum menyentuh asal muasal yang awal-awal tadi saya bincangkan. Ya memang ini yang jadi masalah karena kadang menafsirkan bahasa ini yang bikin kadang kita ribet. Karena salah penafsiran ya berarti salah lagi ya kan? Ya salah lagi. Makanya bagusnya itu udah bisa tafsirkan aslinya bahasa. Iya, makanya ini tadi saya berusaha dari bahasa aslinya yang dari bahasa Jawa kuno. Yang benar. Jadi saya simpulkan lagi bahwa Tuhan itu keberadaan jasad kita ini yang kasat mata, yang bisa kita lihat dengan mata kepala secara langsung. Nah inilah artinya Tuhan. Nah yang nunut, yang ngenger di dalam diri manusia ini adanya ruh-ruh yang ada di dalam diri manusia. Nah kemudian masalah pengakuan tentang pangeran atau pengakuan tentang Tuhan ini bukan untuk orang lain, tapi pangeran atau Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk yang nunut yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini kesimpulannya seperti itu. Ini saya mau ya, nanya. apalagi yang mau ditanyakan, mumpung baik hati ini. Ini mau nanya, kalau bagaimana ketika orang yang dilahirkan tapi dia misalnya tidak bisa mendengar, Iya. terus dia tidak bisa melihat ataupun dia bisu, itu bagaimana ya? Nah itu berarti kan ada yang tidak masuk ke dalam jasadnya itu. Ya artinya kan mungkin disabilitas kayak seperti itu kan. Nah itu memang zat-zat atau unsur-unsur yang menjadi kelengkapan organ tubuhnya itu tidak masuk ke dalam raganya. Makanya kenapa lahir sampai buta, kenapa lahir bawaannya nggak bisa mendengar, ya karena basir dan samiknya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Berarti di antara 99 al-asmaul husna itu tidak lengkap yang ada di orang tersebut. Iya, tidak lengkap. Ya. Mungkin ada beberapa ada beberapa yang tidak masuk atau tidak menyatu, makanya menimbulkan ketidaknormalan. Saya nggak bilang kecacatan, ketidaknormalan saja, biar lebih smooth, lebih lembut, tidak menyinggung siapapun. Tapi biasanya orang yang seperti itu punya kelebihan di tempat yang lain biasanya. Ya, biasanya punya kelebihan di organ tubuh yang lain. Iya. Misalnya yang dari saudara kita yang mengalami kebutaan, tapi mata ketiganya atau mata otaknya itu lebih peka. Rasa yang ada di dalam hatinya juga demikian, lebih peka juga. Buta secara kasat mata tapi batinnya enggak. Ya. Karena bisa melihat ini uang sekian itu ada gitu. Bisa. itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya meskipun tidak banyak, meskipun juga masih sangat memerlukan pemikiran yang sehat juga, saya punya harapan meskipun sedikit dan meskipun akan sulit sekali diterima oleh masyarakat banyak, tetap saya berharap yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semuanya yang ada di sini, juga yang kebetulan nanti yang akan melihat apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat. Tidak ada niat yang tidak baik, ini hanya sekedar ngaji atau sinau bareng tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tidak ada tujuan yang tidak baik. Nah, cukup di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita berikutnya, baik hidup di dunia dan di akhirat. Amin.